ungkapan sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, saling mengingatkan, at-tawasi bis-sabri at-tawasi bil-haqqi wat-tawasi bis-sabr, yaitu saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, inilah pentingnya kita berteman, pentingnya kita bersahabat dalam satu manhaj, dalam satu aqidah, dalam satu pemahaman agama yang benar, agar ada di antara kita yang memberikan masukan-masukan, nasihatnya, tausiahnya, ya, dalam rangka sekali lagi apa tadi? Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya kepada para jamaah. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada para jamaah, yakni khususnya di zaman kita sekarang ini, umat Islam secara umum di negeri kita sangat membutuhkan, ya, sangat membutuhkan yang di penjelasan agama, sangat membutuhkan ilmu. Dan pertanyaannya adalah, yakni ilmu apa yang harus mereka ketahui terlebih dahulu? Ilmu apa yang mereka harus ketahui terlebih dahulu? Karena tidak mungkin mereka mengetahui atau mempelajari semua ulum syariah, ilmu-ilmu agama, karena keterbatasan waktu mereka, keterbatasan kesempatan, ya, tenaga, kemampuan mereka dalam belajar ilmu agama. Maka sekali lagi, materi apa yang pertama kali harus mereka pelajari? Apa? Materi, ya, materi akidah, tauhid di dalamnya, bagian dari akidah, bagian dari akidah Islam. Maka materi akidah, ya, sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat diperlukan oleh kaum muslimin, wabil khusus di negeri kita ini. Karena banyak di antara mereka yang ternyata tidak paham akidahnya, belum mengerti akidahnya. Masih banyak di antara mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak di antara mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, bahkan yang berbuat syirik itu adalah orang-orang yang ditokohkan, orang-orang yang dianggap katanya berilmu, orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat, atau, ya, mungkin disebut sebagai ustadznya, kiainya, atau yang semisalnya. Ya, justru mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka materi akidah ini sangat-sangat diperlukan. Ya, sangat-sangat diperlukan, dan inilah sebenarnya dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul. Jadi dakwah para nabi, para rasul itu tidak akan lekang dengan zaman. Ya, tidak akan basi istilahnya. Terus diperlukan dan terus diperlukan. Terus diperlukan. Ya, makanya, ya, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala terus, ya, mengkaji di hadapan murid-muridnya tentang tauhid. Selesai kita tauhid, nanti diulang lagi. Selesai, nanti diulang lagi. Ya, kalau mungkin menurut kita, apa nggak bosan? Apa tidak bosan? Ya, mengkaji tauhid terus bisa lagi. Nah, inilah yang kita lihat. Nah, inilah fenomena yang kita lihat di zaman kita sekarang ini. Sangat diperlukan kajian-kajian seperti ini, ya, dan juga, ya, tentang manhaj di samping akidah, karena dia sebagai pondasi dalam kehidupan seorang muslim, pondasinya, ya, pondasinya begitu, yang dapat menguatkan kehidupannya, tidak akan terombang-ambing, tidak akan terprovokasi, ya, apabila dia memiliki akidah yang benar, akidah yang kuat, akidah yang sahih. Nah, itu diperlukan di zaman kita sekarang ini. Ada juga di antaranya adalah tentang manhaj. Manhaj itu juga sangat-sangat diperlukan, karena ini yang akan membimbing, begitu, yang akan membimbing seorang muslim untuk memahami agama Islam. Kalau manhajnya benar, sesuai dengan manhajnya para sahabat, sesuai dengan manhaj Rasulullah dan para sahabat, tentu di dalam memahami akidah, di dalam memahami fikih, di dalam memahami
ya yakni manhaj Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, itulah yang wajib kita ikuti, yang wajib kita tempuh, yang wajib kita yang ditelusuri, tempuh manhaj Rasul dan para sahabat itu. Ya, dua hal ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin, manhaj dan akidah. Manhaj dan akidah. Ya, manhaj dan akidah. Apalagi kalau kita lihat di zaman sekarang ini, ya sebagian tema-tema kajian itu sifatnya psikis atau disebut dengan dakwah psikis. Ya, membahas tentang rumah tangga, membahas tentang cinta, membahas tentang ini, tentang itu dan lain sebagainya. Ya memang jelas itu penting. Pembahasannya penting, kita katakan, tidak kita pungkiri. Namun ada yang lebih penting. Makanya dalam masalah dakwah ini ada yang namanya istilah dalam dakwah itu al-aulawiyat fi dakwah. Skala prioritas dalam dakwah. Ya, skala prioritas dalam dakwah. Apa yang dipenting, apa yang lebih penting begitu. Dari materi-materi yang penting, tentu ada yang lebih penting. Itu masalah manhaj dan akidah. Itu yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Kenapa demikian, Pak? Karena kalau umat ini memahami manhajnya yang benar sebagaimana manhaj Rasul dan para sahabat, kalau umat ini memahami akidahnya yang benar sebagaimana akidah Rasul dan para sahabat, ini akan datang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah cabut kehinaan. Allah cabut kehinaan yang ada pada diri kaum muslimin secara umum. Kita katakan seperti itu karena Nabi SAW yang mengatakan hal ini dalam hadis, dalam hadisnya yang mulia sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dimasukkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Sahihah, Nabi SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnab al-baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu 'alaikum dhulla la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya apabila kalian melakukan transaksi jual beli dengan sistem ina, ini sistem riba ini, kemudian kalian memegang ekor-ekor sapi dan kalian senang dengan pertanian, lalu kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan berikan kepada kalian dhulla, kehinaan, kata Nabi. Allah akan berikan kepada umat ini kehinaan, dan tidak akan dicabut kehinaan itu dari diri kalian sampai kalian betul-betul kembali kepada agama Islam yang murni. Agama Islam ini, kata Nabi, ini agama Islam yang dipraktekkan di zaman Nabi oleh para sahabat. Nah, sekarang kita lihat hadis yang mulia ini. Nah, ini kita akan pada pagi hari ini insyaallah kita akan jelaskan hadis ini. Kita tunda terlebih dahulu berkaitan dengan hadis yang kita kaji dalam Arba'in Nawawiyah, karena di pagi hari ini saya ingin menjelaskan, menerangkan kepada para jamaah bahwa tidak ada jalan lain untuk mencapai kemuliaan kecuali kembali kepada manhaj dan akidah yang benar. Kecuali kembali kepada manhaj dan akidah yang benar. Nah, ini yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Kita tunda terlebih dahulu. Insyaallah kita akan bahas pada bulan depan, pekan pertama insyaallah, berkaitan dengan hadis yang sudah dijanjikan untuk kita kaji biidznillah taala. Para jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi tadi? Idza tabaya'tum bil 'inah. Apabila kalian melakukan transaksi jual beli dengan sistem riba, lagi secara umum kita katakan demikian. Dengan sistem riba. Nah, ini kita lihat di zaman sekarang ini kaum muslimin terjerat dengan ini apa?
jerat-jerat riba, muamalah ribawi, muamalah ribawi. Ya, contoh gampangnya dalam kehidupan di tengah masyarakat, kita lihat di tengah masyarakat itu, ya sedikit-sedikit apa? Kredit, sedikit-sedikit, ya kredit, ya. Nah ini jelas, ya jelas, ya unsur ribanya di dalamnya. Dan ini tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan yang namanya riba. Ya. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah mengharamkan ya, jual beli, dan Allah mengharamkan yang namanya riba itu. Riba. Bayangkan, itu dalam kehidupan kita sehari-hari kita mendengar yang seperti itu. Bahkan ya, ini merambah kepada dunia, merambah kepada ibadah, kita katakan. Contoh, orang mau umroh ada talangan umroh, orang mau haji ada talangan haji. Dari mana itu? Dari pihak ribawi, ya, dari pihak-pihak ribawi itu, ya. Nah inilah ya, kita lihat di zaman kita sekarang ini seperti itu keadaannya. Jadi umat Islam ini digiring, diarahkan agar kehidupan mereka itu tidak lepas dari sistem riba. Intinya demikian. Ya, ini yang kita lihat sekarang ini. Dan ini kita berusaha keluar darinya. Kita berusaha keluar dari yang demikian, karena itu semua telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya sudah pasti diketahui oleh para jamaah, siapa yang membuat pertama kali sistem ribawi itu? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Mereka yang merusak ya, yang di perekonomian dunia sekarang ini. Ya, karena sistem mereka seperti itu. Nah inilah kenyataannya di zaman kita sekarang ini. Idza tabayatum bil'inah, kata Nabi. Ini sudah menjadi fakta dan kenyataan. Ya, nyata betul apa yang dinyatakan Rasulullah SAW 15 abad yang silam. Ya, bisa kita lihat di zaman kita sekarang ini. Kemudian yang kedua, apa kata Nabi? Wa fathum adzabal baqar. Dan kalian senang memegang ekor-ekor sapi. Apa maksudnya di sini? Apa secara terlep diterjemahkan? Ya, kita ini bukan mazhab zahiri. Kita ini bukan mazhab apa zahiri, Pak? Letterlek. Bukan mazhab letterlek atau zahiri. Yang memahami hadis ya ini seperti itu. Bukan. Maksud dari hadis yang mulia ini adalah ya ini senang dengan kehidupan dunia. Senang dengan kehidupan dunia, begitu. Kemudian juga kalimat yang ketiga yang bersama, waraditum bizzar'i, dan kalian ridha dengan pertanian. Nah, ingat di sini. Ya kalau tadi terkait dengan sapi atau peternakan, yang kedua yang terkait dengan apa? Pertanian. Ini bukan berarti Nabi menghinakan kedua-duanya, bukan. Jangan salah paham. Jangan salah dimengerti. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Makanya kalau terkait dengan su'ul fahmi, ini jauh lebih berbahaya daripada al-jahlu, kebodohan itu sendiri. Kalau orang dikatakan jahil, bodoh, ya dia faham bahwa dirinya bodoh dan dia akan berusaha untuk apa? Belajar. Tapi kalau orang sudah salah dalam memahami dalil, memahami maksud dari Al-Quran atau ayat Al-Quran atau hadis Nabi, ini bisa berbahaya. Bisa berbahaya sekali. Jadi sekali lagi, maksud dari hadis yang mulia ini, wa fathum adzabal baqar wa raditum bizzar'i, adalah cinta kepada kehidupan dunia. Cinta kepada kehidupan dunia, melupakan kehidupan akhirat, itu maksudnya. Begitu. Kemudian wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Ingat, para ulama di zaman sekarang ini ya sudah menjelaskan, menerangkan kepada kita bahwa jihad terbesar bagi umat Islam sekarang ini adalah thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama, ya. Bukan jihad yang seperti yang ada di zaman Rasul SAW, melawan orang-orang non-muslim, melawan orang-orang musyrikin, ya. Kenapa? Karena keadaan umat Islam sekarang ini sedang hina, lemah selemah-lemahnya, ya. Kehinaan mereka dapat, ya. Kehinaan mereka dapat karena mereka lemah dalam ilmu agama, karena mereka lemah dalam segala-galanya, ya. Sudah lemah akidahnya, lemah manhajnya, lemah dalam memahami ilmu
ini kembali mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dimaksud dari al-jihad di zaman kita sekarang ini. Ya, dan kalian meninggalkan jihad. Makanya lihat, ketika Nabi berada di Mekah, belum ada perintah jihad melawan orang-orang non-muslim. Kenapa? Kenapa? Karena keadaan mereka masih lemah. Keadaan umat Islam di Mekah ketika itu masih lemah sekali. Lemah. Ya, betul-betul lemah. Ya, makanya Nabi terus memperbaiki atau terus Nabi mengajarkan akidah kepada para sahabatnya, mengajarkan tauhid kepada para sahabatnya, ya, yakni mengarahkan kepada manhaj yang benar ini betul-betul dengan arahan yang kuat sekali, begitu agar mereka kelak kuat. Nah, begitu Nabi berada di Madinah, ya, umat Islam sudah nampak kekuatan akidahnya, kekuatan manhajnya, kekuatan ilmunya, ya, dan seterusnya. Nah, baru ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, melakukan apa? Jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini baru ada di negeri Madinah. Ini baru ada di negeri Madinah. Apalagi kita lihat dengan fenomena, ya, realita umat Islam yang ada sekarang ini yang sangat-sangat lemah sekali. Sangat lemah dalam berbagai hal, terutama dalam masalah ilmu agama. Ya, jujur kita mengatakan seperti ini, lemah sekali. Ya, jangankan, ya, yakni umat Islam yang awam, kita introspeksi diri, kita sendiri sudah berapa, yakni dari ajaran Islam yang kita amalkan. Sudahkah kita memahami tauhid semuanya? Sudahkah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala 100%? Ya, itu jawab sendiri, Pak. Di pertanyaan ini saya kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kita jawab sendiri. Berapa persen ya kita memahami tauhid sudah? Berapa pemahaman kita mengenai tauhid? Seberapa banyak pemahaman kita mengenai akidah Islam, mengenai al-wala dan al-bara, mengenai rukun iman yang 6 misalnya. Ya, karena rukun iman yang 6 merupakan kesimpulan dari akidah Islam. Kesimpulan dari akidah Islam. Ya, sudah seberapa besar pemahaman kita mengenai rukun iman yang 6? Sudah seberapa bagus pemahaman kita mengenai rukun iman yang 6 itu? Nah, ini perlu kita jawab, ya, dan kita berusaha untuk meningkatkan, yakni kemampuan kita, keilmihan kita, ya, dalam belajar ilmu agama sehingga kita semakin faham dan semakin jelas bagi kita tentang akidah Islam, tentang ajaran agama ini, ya. Kemudian kita akan, yakni tentunya akan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ya, jelas sangat lemah keadaan umat Islam di zaman sekarang. Maka makna jihad, ya, yang tertera dalam hadis yang mulia ini sebagaimana keterangan para ulama di zaman sekarang ini, jihad terbesar itu adalah talabul ilmi, belajar ilmu agama. Dan ini yang ditinggalkan. Ini yang ditinggalkan oleh, ya, kebanyakan umat Islam. Taraktumul jihad ay taraktum talabul ilm. Kalian meninggalkan jihad, yaitu berupa, ya, talabul ilm, yaitu belajar ilmu agama. Ditinggalkan oleh kaum muslimin sehingga mereka terjatuh kepada kesyirikan, mereka terjatuh kepada bid'ah, ya, mereka terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat dan begitulah seterusnya. Karena tidak ada ilmu di antara mereka, tidak ada memiliki ilmu yang sahih, ya. Maka apa kata Nabi SAW? Selanjutnya Nabi mengatakan, sallallahu alaikum dhulla, kalian akan diberikan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul hina, Pak. Umat Islam sekarang ini betul-betul dalam keadaan hina, ya, yakni dengan artian, yakni tidak lagi diperhitungkan oleh musuh-musuh mereka, tidak lagi disegani oleh musuh-musuh mereka, apalagi ditakuti. Berbalik, ya, kebalikan dengan apa yang ada di zaman Nabi, zaman
Islam yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang mereka praktekkan, itulah yang mereka fahami dan mereka praktekkan, sehingga Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Maka rasa gentar Allah berikan kepada hati-hati musuh di zaman itu. Rasa takut terhadap umat Islam ada pada hati-hati musuh ketika itu. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Nusirtu birru'bi masirata syahrin, kata Nabi. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana cara Allah memberikan pertolongan kepada Nabi? Yaitu ya birru'b, dengan cara Allah memberikan rasa gentar, rasa takut di hati para musuh itu. Masirata syahrin, kurang lebih 1 bulan perjalanan. Ya, kurang lebih 1 bulan perjalanan. Maklum, di zaman Nabi yang namanya perjalanan ditempuh dengan unta, paling cepat dengan kuda, atau kalau tidak ada kendaraan dengan jalan kaki. Dan itu berbulan-bulan, menempuh jarak ribuan kilo. Seperti dari Madinah menuju Tabuk, misalnya dalam perang Tabuk, misalnya di arah utara itu, ya ke arah utara itu ribuan kilo, itu ribuan kilo. Ya, dari Madinah menuju utara itu Tabuk itu ribuan kilo ditempuh oleh Nabi. Ya, berjalan kaki, kebanyakan berjalan kaki itu. Ya, luar biasa ya. Nah, inilah yang kita lihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabat mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan cara apa? Allah memberikan rasa gentar di hati musuh, ya, di hati para musuh ketika itu. Nah, inilah kemuliaan yang didapat oleh yang Allah berikan kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun yang kita alami sekarang ini adalah kebalikannya. Yaitu kehinaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Ya, kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Nabi katakan bahwa di hati kaum muslimin terdapat penyakit al-wahnu. Penyakit al-wahnu, ya, yakni kita bacakan hadis yang mulia ini, kita dengarkan hadis yang mulia ini. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal permulaan hadis yang mulia ini? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Faqala qa'il, "Aw min qillatin nahnu yawma idzin?" Qala, "Bal antum yawma idzin katsir, walakinnakum كغثاء السيل ولا ينزعن الله في قلوبكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن." قالوا, "وما الوهن يا رسول الله؟" قال, "حب الدنيا وكراهية الموت." Kata Nabi SAW, hampir-hampir saja kalian dapat diporak-porandakan oleh musuh-musuh kalian, sebagaimana binatang-binatang itu memperebutkan makanan. Hampir-hampir saja kalian dapat dicabik-cabik, dapat dihancurkan, dapat diporak-porandakan oleh musuh kalian, sebagaimana makanan yang terhidang itu diperebutkan oleh binatang-binatang, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Wahai Rasul, apakah umat Islam ketika itu berjumlah sedikit sehingga mereka mudah diporak-porandakan, atau hampir saja mereka bisa dihancurkan oleh musuh mereka?" Kata Nabi yang mulia, "Bal antum yawma idzin katsir." Bahkan kalian ketika itu berjumlah banyak sekali. Berapa jumlah umat Islam sekarang, Pak? Ya, 1 miliar atau lebih dari itu. 1 miliar, ya, lebih dari itu. Ya, intinya inilah jumlah umat Islam yang banyak yang kita lihat di dunia sekarang ini. Maka Nabi mengatakan, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut rasa gentar, rasa takut di hati musuh kalian terhadap kalian, wahai umat Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan, yakni penyakit al-wahn, di hati kalian, wahai umat Islam. Kemudian sahabat bertanya, "Oh, al-wahn ya Rasulullah?" Apa itu penyakit al-wahn, wahai Rasul? Kata Nabi yang mulia, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia berlebihan dan takut mati, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kenyataannya, fenomenanya, realitas seperti itu. Kebanyakan umat Islam lebih mementingkan dunianya daripada akhiratnya. Ya, dunia di hati mereka, bukan seperti para sahabat. Kalau para sahabat
sampai kalian betul-betul kembali kepada agama Islam ini, kata Nabi. Ini agama Islam di zaman Nabi, agama Islamnya para sahabat, agama Islamnya generasi pertama, generasi terbaik umat Islam itu. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian betul-betul kembali kepada agama kalian. Ya. Nah inilah hadis Nabi yang mulia ini yang menunjukkan bahwa kita ini wajib kembali kepada manhaj yang benar. Ini kembali kepada agama, kata Nabi, apa? Kembali kepada manhaj yang benar. Itu manhaj siapa? Manhaj para sahabat dan manhaj Rasulullah dan para sahabat. Manhaj salafus salih. Manhaj salafus salih. Kembali kepada agama maksudnya kembali kepada akidah yang benar. Akidah Rasul dan para sahabat, akidah Nabi dan para sahabatnya. Ya, jadi harus ada usaha dari kita agar kita ini ya yakni diberikan nasib yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan usaha yang benar, yaitu belajar ilmu ini. Belajar manhaj yang benar, kembali kepada manhaj yang benar, kembali kepada akidah yang benar. Apa kata Allah? Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ya, artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Jadi ayat yang mulia ini apa kaitannya dengan masalah takdir, Pak? Apa kaitannya dengan masalah takdir? Apa kolerasi? Apa hubungannya, ilaqahnya, kolerasinya dengan masalah takdir? Ya, kita mengetahui bahwa masalah takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir kita masing-masing, takdir umat ini memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu? Ya, namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk merubah nasib kita sendiri. Merubah nasib kita sendiri. Ya. Ingat. Ya. Ini sudah saya sampaikan dahulu berkaitan dengan pelajaran takdir ya. Mungkin sekian tahun yang lalu. Pelajaran takdir sudah saya sampaikan sekian tahun yang lalu. Takdir itu ya bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, takdir kalau dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takdir jika dikaitkan dengan para hamba. Yang pertama tadi, takdir yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa semua atau segala sesuatu yang telah Allah takdirkan, maka pasti nilainya apa? Pasti nilainya apa? Baik. Apa saja kita katakan, apa saja takdir yang Allah takdirkan kepada makhluknya, apakah itu takdir baik atau takdir buruk, kalau kita kaitkan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, kemauannya Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya apa? Hasilnya baik semuanya. Tidak ada yang tidak baik. Tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi segala sesuatu atau segala takdir, semua takdir kalau dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dikaitkan dengan kemauannya Allah, dikaitkan dengan kehendaknya Allah, maka hasilnya baik semuanya. Tidak ada yang tidak baik. Barangkali kita belum bisa melihatnya. Apa kebaikan itu? Apa kebaikan itu? Apa kebaikan tersebut? Mungkin kita belum bisa ya, yakni berpikir jauh ke depan untuk melihat apa kebaikan yang ada di dalam takdir-takdir tersebut. Di dalam takdir-takdir tersebut, maka kita harus berhusnudzan yang terkait dengan yang pertama ini. Apabila takdir dikaitkan dengan Rabbul Alamin, maka semuanya akibatnya adalah baik, semuanya adalah baik karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sekarang, takdir jika dilihat dari ya, para hamba, maka kalaulah para hamba, pertama ya, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan yang pertama, jika si hamba melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal-amal saleh, kemudian Allah takdirkan kebaikan ada pada mereka, ya,
misalnya kaum muslimin kembali kepada manhajnya, semuanya kaum muslimin kembali kepada akidahnya, kemudian Allah takdirkan mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka inilah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan mereka itu, kembali kepada agamanya, kembali mereka berbuat amal saleh, kembali mereka kepada akidahnya begitu. Tapi kalau di antara para hamba itu justru berbuat keburukan, ya, yakni tidak berada pada manhaj yang benar, justru manhaj yang menyimpang, tidak berada pada akidah yang benar, justru akidahnya nyeleweng, menyimpang, kemudian Allah berikan kehinaan kepada mereka, maka jangan salahkan Allah, jangan salahkan Rabbul Alamin, salahkan diri mereka sendiri. Maka kita sekarang ini berada pada kehinaan, salahkan diri kita sendiri, salahkan diri kita sendiri, karena mungkin kita ini belum benar manhajnya, atau kita ini ya masih ada yakni hal-hal yang terkait dengan manhaj yang masih keliru, begitu kita katakan, atau di antara akidah kita masih belum benar, masih keliru, sehingga Allah Subhanahu wa taala belum mencabut kehinaan yang ada pada diri kita, belum mencabut kehinaan yang ada pada diri kita, umat Islam ini maksudnya, ya, umat Islam. Nah, inilah takdir jika dikaitkan dengan apa? Makhluk. Jika dikaitkan dengan makhluk, ya. Yang pertama Allah ridhai, dan yang kedua tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali kembali kepada ayat yang tadi disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha apa? La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Jadi kalau umat Islam sekarang, dari kita dulu lah, kemudian kita sebarkan kepada yang lain, kepada keluarga kita, tetangga kita, teman kita, sahabat kita, dan seterusnya, agar mereka kembali kepada manhaj yang benar, mereka kembali kepada akidah yang benar, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan kepada umat Islam ini kembali. Ya. Nah, sekarang saya tanya kepada para jamaah, ya, kalau umat Islam ini kembali seluruhnya kepada manhaj yang benar, ya, umat Islam di dunia ini, apakah di negeri kita dan seterusnya, umat Islam yang ada di dunia ini, semuanya kembali kepada manhaj yang benar, semuanya kembali kepada akidah yang benar, apa yang bakal terjadi? Apa yang bakal terjadi, Pak? Yang bakal terjadi adalah kemuliaan tadi. Ya, kembali dari kehinaan. Ya, kemuliaan. Ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, dan sudah pasti, kita kata sudah pasti, masa depan dunia ini ada di tangan umat Islam. Masa depan dunia ini ada di tangan umat Islam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya, saya akan lebih perdalam lagi untuk memberikan motivasi kepada para jamaah tentunya. Ya, kita nanti dengarkan dari ayat Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah ini, ya. Yakni bahwa umat Islam jika mereka betul-betul kembali kepada manhajnya dan akidahnya, maka dunia ini akan berubah kembali. Ya, umat Islam akan mendapatkan kejayaannya kembali. Umat Islam akan berada pada masa keemasannya lagi. Bahkan lebih dari itu. Bisa lebih dari itu semua. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa? Lihat dalam surat yakni At-Taubah 33. Dalam surat At-Taubah 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun," kata Allah. Ya, artinya Dia Allah yang telah mengutus rasulnya dengan apa? Pertama, dengan al-huda, petunjuk, itu ilmu maksudnya. Dan yang kedua dengan agama yang hak, yaitu amal. Ya, maksud dari agama yang hak atau agama yang benar adalah amal yang lurus, amal yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, agar Allah kelak menampakkan agama Islam
dan agama-agama yang ada, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak suka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika turun ayat yang mulia ini kepada Nabi, apa tanggapan Aisyah? Apa tanggapan dari Aisyah, Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman ketika itu? Ya. In kuntu la'adhunnu, ya, aku mengira, kata beliau, bahwa janji Allah ini sudah dinampakkan, sudah dibuktikan pada zaman ini, pada zaman Rasul hidup, masih begitu. Ya. Apa kata Nabi? Nabi membantah, Nabi menolak apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi, innahu sayakun, bahwa janji Allah ini nanti akan terjadi, bukan sekarang. Ya, bukan sekarang. Betul, di zaman Nabi ya mulai ya muncul zaman keemasan umat Islam. Ya, perjelas lagi di zaman berikutnya, zaman Khulafaur Rasyidin. Kemudian zaman berikutnya lagi zaman dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Ya, nah ini zaman-zaman keemasan umat Islam juga. Tetapi janji Allah yang tertera dalam ayat yang mulia ini nanti bakal terjadi di akhir zaman, bukan sekarang. Ya, artinya bukan di zaman Nabi maksudnya. Bukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi di zaman kita, zaman kehinaan umat Islam ini. Ya, nanti akan terjadi. Memang tidak disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disebutkan pula oleh Nabi SAW kapannya, bulannya, tahunnya, tahun berapa umat Islam akan ya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan janji mulia dari Allah ini. Tidak disebutkan tahunnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya sangatlah besar. Yaitu apa? Yakni agar umat Islam kembali kepada manhaj dan akidahnya dulu. Kembali kepada agama Islam yang lurus, yang murni. Nah, baru janji Allah itu akan diwujudkan oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini luar biasa ini. Ya, kalau kita memahami ayat yang mulia ini, kita pun akan termotivasi, kita pun akan ya bersemangat dan kembali belajar manhaj, kembali belajar akidah yang benar, kembali kepada agama Islam yang murni sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang juga memberikan semangat kepada kita bahwa ya umat Islam ini akan kembali mulia. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan cabut kehinaan pada diri mereka jika mereka betul-betul kembali kepada Islam yang benar, Islam yang sahih, ya. Kembali kepada manhaj yang benar, kembali kepada akidahnya yang benar. Di dalam hadis yang sangat mulia, kita dengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Takunun nubuwwatu fikum ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha Allah idza syaa an yarfa'aha, thumma takunu khilafatun 'ala minhajin nubuwwah, fatakunu ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha Allah idza syaa an yarfa'aha, thumma takunu mulkan 'atan ay wirathiyan, fayakunu jabriyyan ay qahriyyan, fatakunu ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa Allah yarfa'aha, thumma takunu khilafah 'ala minhajin nubuwwah, thumma sakata. Dengarkan hadis Nabi yang mulia ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan hadis ini dikatakan oleh para ahlinya hadis yang sahih, dimasukkan sekali lagi dalam silsilah sahihah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwa masa kenabian
Nabi yang berdiri atas petunjuk Nabi, yakni masa Khulafaur Rasyidin. Masa siapa? Khulafa Ar-Rasyidin. Dalam hadis yang lain, kita lihat dalam hadis yang lain, Nabi menentukan ya berapa tahun masa kekhilafan tersebut, yakni Khulafaur Rasyidin tersebut. Masa khilafah Rasyidah itu kata Nabi ya 30 tahun, dalam hadis itu dikatakan 30 tahun, dan ini persis apa yang disampaikan oleh Nabi, persis telah terjadi di zamannya dahulu. Ya, yakni Nabi wafat tahun berapa? Nabi wafat tahun berapa? Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Ya, Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal, hari Senin Rabiul Awal, ya, yakni tahun 11 Hijriah. Kemudian kita lihat setelah itu ya muncul masa Khulafaur Rasyidin, ya, yang dipimpin oleh 4 khalifah yang mulia, Khalifah Abu Bakar Siddiq, siapa lagi? Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Maka khalifah yang keempat adalah khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib. Beliau wafat tahun berapa? Tahun berapa beliau wafat? Beliau wafat tahun 40 Hijriah. Beliau wafat tahun 40 Hijriah kurang lebih. Ya, 40 Hijriah. Berarti dari masa setelah Nabi wafat sampai wafatnya khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib berapa tahun itu? 30 tahun. Persis apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW telah terbukti. Telah terbukti. Maka Nabi mengatakan, "Tsumma takunu khilafatun 'ala minhajin nubuwah, fatakunu ma syaa Allah an takun, tsumma yarfa'uha Allah idza syaa an yarfa'aha." Kata Nabi sallallahu, maka akan muncul setelah itu, jadi setelah masa kenabian, itu masa khilafah rasyidah, ya, yakni ya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah angkat, jadi Allah hentikan masa khilafah rasyidah yang dipimpin oleh khulafa yang 4, khulafa ya ar-rasyidin, ya. Nah, ini telah terjadi di zaman. Persis apa yang disampaikan oleh Nabi telah terjadi. Kemudian apa lagi kata Nabi sallallahu? Nabi mengatakan lagi kepada kita, "Tsumma takunu mulkan 'addan." Dan setelah itu kata Nabi, kemudian setelah itu akan muncul masa-masa ya kerajaan ya atau dinasti kata Nabi. Masa-masa kerajaan atau dinasti. Persis tahun 41 Hijriah, ya. Siapa yang menjadi raja pertama dalam sejarah umat Islam? Yaitu iparnya Nabi. Tidak lain adalah iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekretarisnya Nabi yang mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliaulah yang meletakkan ya dasar asas dinasti. Sistem kerajaan dibangun oleh beliau, ya, karena ketika beliau masih hidup, beliau sudah menunjuk penggantinya, yaitu anaknya sendiri, yaitu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Yazid bin Muawiyah. Ini luar biasa ini. Nah, ini ya keterangan dari Nabi sudah terjadi. Ya, dinasti-dinasti muncul ketika itu. Dinasti Umayyah, ya, dinasti Umayyah, raja pertamanya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan Al-Umawi. Kemudian dinasti berikutnya, dinasti Abbasiyah sekian abad lamanya. Ya, setelah itu hancur, setelah itu berganti dengan Al-Mamalik, kerajaan-kerajaan kecil. Setelah itu muncul dinasti ya Turki Utsmani. Sampai kapan? Sampai ya awal abad 20. Sampai awal abad 20. Ya, kurang lebih ya, yakni tidak salah tahun 1924. Tahun 1924, ya. Maka dikatakan di sini pada halaman ini, pada saya bawakan buku ya, Fiqhu Asyratis Sa'ah, fikih tentang tanda-tanda kiamat, karya dari Dr. Muhammad
khanqa dzalika at-taur min tartib an-nabawi. Kurang lebih ya pada tahun 1924 Masehi, majelis ya watani atau majelis ya, yang ada di Turki ketika itu memberikan pengumuman tentang berakhirnya ya, yakni apa yang telah dinyatakan oleh Rasul SAW, yakni masa dinasti itu. Berakhirnya masa dinasti atau kerajaan. Ya, maka setelah itu umat Islam tidak memiliki kerajaan lagi, tidak memiliki kerajaan, artinya kerajaan yang menaungi umat Islam ya. Kerajaan yang menaungi kaum muslimin secara umum begitu kurang lebih. Ini yang terakhir adalah dinasti Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani itu yang terakhir. Berarti sekarang ini kita berada pada masa apa? Hah? Pada masa apa? Nah, dengarkan hadis tadi ini. Kita sekarang berada pada masa, kata Nabi, fayakunu jabriyan ay qahriyan fatakunu ma syaa Allah an takun thumma yarfa'uha idza syaa Allah ay yarfa'ha. Kemudian setelah itu ada masa qahriyan atau jabriyah kata Nabi. Ini masa-masa ya yang tidak menentu, artinya qahriyah di sini artinya dengan kekuatan. Yakni berdiri ya negeri-negeri ya kaum muslimin yang memang tidak memiliki kerajaan-kerajaan ketika itu yang sebagian yang kita lihat mereka ya menjadi penguasa atau sebagian orang ya menjadi penguasa dengan cara kudeta misalnya, dengan cara kudeta militer misalnya, pokoknya dengan cara kekerasan, dengan cara-cara kekerasan atau disebut dengan qahriyah, perang misalnya dulu, dengan cara perang dulu, mengalahkan lawannya dulu, dan begitulah seterusnya. Ya begitulah seterusnya. Inilah yang kita lihat dan inilah masanya. Nabi SAW sudah menggambarkan kita berada pada masa yang seperti ini sekarang. Ya, masa keempat ini, masa yang keempat sekarang ini. Inilah masa-masanya. Kita tidak memiliki kerajaan yang menaungi atau seorang penguasa atau seorang raja yang memimpin seluruh kaum muslimin di dunia ini. Kemudian apa kata Nabi setelah itu? Apa kata Nabi SAW? Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah thumma sakata. Kemudian umat ini akan yakni mengalami masa khilafah yang berdiri di atas petunjuk kenabian kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kapan terjadi? Kapan terjadi, Pak? Kapan terjadi ini? Kapan terjadi? Hah? Kapan terjadi seperti ini? Nah, ya. Pada dasar kita tidak mengetahui. Pada dasar kita tidak mengetahui kapan akan terjadi masa yang ke berapa ini berarti? Yang kelima ini kembali kepada seperti masa Khulafaur Rasyidin. Kembali seperti masanya Khulafaur Rasyidin. Kenapa? Karena Nabi mengatakan persis seperti yang ya, masa Khulafaur Rasyidin, "Tsumma takunu khilafah 'ala minhajin nubuwah." Ya, khilafah 'ala minhajin nubuwah. Kemudian kelak akan tegak nanti di zamannya khilafah di atas petunjuk kenabian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi tidak pernah mengabarkan. Ya, makanya ya kalau ada misalnya ya selebaran atau ya di grup-grup WA misalnya itu ya WhatsApp itu orang menyebarkan bahwa ini akan terjadi nanti tahun 2020 misalnya, atau ini akan terjadi pada tahun 2025 misalnya, maka ini adalah rajman bil ghaib, mengira-ngira perkara gaib, dan ini tidak boleh seperti ini. Rajman bil ghaib, mengira-ngira perkara gaib, ini tidak benar. Betul, kalau sebagian orang itu memiliki dasar ya bahwa sebagian ulama di antara Imam As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti sudah menyebutkan angkanya, tahunnya begitu, tahunnya ya ini kurang lebih ya sekian tahun lagi kalau dari masa sekarang ini katanya ya, sebagian orang seperti itu, maka ini tidak benar. Ini pendapat ini, pandangan ulama ini sudah dibantah oleh sekian banyak ulama, ulama sudah dibantah oleh sekian banyak ulama.
singkat, padat, ya, atas pertanyaan, jawaban beliau atas pertanyaan, yakni ya, sebagian orang mengira dan meyakini bahwa kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat kiamat sudah dekat atau kurang seperti itu. Ya, kiamat sudah dekat. Ya. Apa jawaban dari Syekh Fauzan? Atau dengar nggak? Saya ulangi lagi ya. Paham nggak? Tapi dengar ya, dengar ya. Tapi paham nggak paham. Alhamdulillah. Agar termotivasi untuk belajar bahasa Arab gitu ya. Motivasi untuk belajar bahasa Arab gitu. Jangan sampai umat Islam ini nggak paham apa bacaan sholat minimal gitu. Bacaan sholat yang dibaca dari takbir, paham cuma takbir kan? Allahu Akbar. Cuma itu saja. Yang lainnya nggak paham itu apa artinya itu. Makanya wajib belajar bahasa Arab. Wajib belajar bahasa Arab. Jadi keterangan tadi, ya dari singkat tadi, ya, yakni ada yang bertanya kepada Syekh Fauzan, Saleh Fauzan, ya, berkenaan dengan sebagian orang yang meyakini bahwa kiamat itu sudah dekat. Apa kata beliau? Jawaban beliau bagus sekali. Tidak penting yang seperti itu. Ya, jangan kita urusi yang seperti itu. Jangan kita urusi yang demikian. Ya, kapan akan tiba, kapan akan tiba. Yang terpenting bagi kita adalah beramal saleh, kata beliau. Yang terpenting bagi kita adalah beramal saleh. Ya, kembali kepada manhaj yang benar, itu maknanya. Kembali kepada akidah yang benar, kembali kita kepada sunnah Nabi yang sahih, beramal saleh selama hidup di dunia ini. Nah, baru ya akan baik kehidupan kita insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ya terpenting bagi kita adalah kembali kepada manhaj yang benar. Kembali kepada akidah yang benar, kita amalkan, maka kita akan selamat dunia akhirat. Ya, dunia akhirat. Nah, kembali kepada penjelasan tadi, ya, sebagian orang sudah mereka-reka, bahkan menghitung-hitung angka tentang kiamat akan tiba atau khilafah ini akan muncul. Ya, khilafah ini akan muncul. Ya. Tahun 2020 katanya. Ada yang mengatakan tahun 2025. Kalau dikatakan 2020 berarti berapa tahun lagi, Pak? Hah? 4 tahun 5 tahun lagi kan begitu. Sudah dekat sekali. Kalau umur kita panjang. Kalau umur kita panjang berarti sangat dekat sekali. Ya kan begitu. Maka tidak ada yang tahu pada dasarnya. Al-ilmu indallah. Ini perkara gaib. Ya, ilmu terkait dengan perkara gaib ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita akan jelaskan secara global saja berkaitan dengan masalah ini bahwa ya kekhilafahan yang berdiri di atas petunjuk kenabian akan muncul, akan tegak tentu sebelum munculnya Imam Mahdi. Ingat, sebelum munculnya Imam Mahdi. Ya, sebelum munculnya Imam Mahdi. Ini akan saya bawakan keterangan dari Syekh Al-Albani. Ya, dinukil di sini oleh Dr. Muhammad dalam kitabnya ini. Perkataan Al-Imam Al-Albani, yaitu ya, beliau berjumpa dengan ya, Syekh Al-Albani di Mina. Di Mina pada musim haji tahun 1399. 1399. Sekarang tahun berapa kita ini? 1437. Kira-kira sudah berapa tahun ini? Kira-kira 38 tahun yang silam. Kira-kira 38 tahun yang silam. Ya, yang pertemuan antara Dr. Muhammad ini dengan Syekh Al-Albani di Mina. Di sini dibawakan judul bagus sekali. Ya, Al-Maslahul Tsani, sataqumu bi'idznillah khilafah ala minhajin nubuwah qabla zuhuril mahdi.
akan tegak dengan izin Allah, khilafah dengan petunjuk kenabian atau di atas manhaj Nabi atau jalannya Nabi sebelum munculnya Imam Mahdi. Ya, sebelum munculnya Imam Mahdi. Memang masalah ini ada pendapat ya. Ada dua pendapat. Saya kata ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa kekhilafahan tersebut adanya nanti di zaman Imam Mahdi. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan kekhilafan tersebut ada sebelum munculnya Imam Mahdi. Nah, pendapat yang kedua inilah yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan kalau kita lihat nanti keterangan dari beliau ya sangatlah bagus sekali dan kita bisa mencernanya dengan akal sehat kita. Sekali lagi dikatakan di sini, akan tegak dengan izin Allah Subhanahu wa taala khilafah di atas petunjuk kenabian sebelum munculnya Imam Mahdi, atau sekurang-kurangnya akan yakni tegak umat Islam, akan muncul umat Islam ini, bangkit umat Islam secara menyeluruh dan tinggal mereka menunggu pemimpin. Ia akan memimpin mereka nanti di zamannya. Nah, di sini tentunya terjadi diskusi ya antara Syekh Al-Albani dengan orang-orang di zaman itu 38 tahun yang silam itu, antara Syekh Al-Albani dengan sekelompok ya kaum muslimin, sekelompok orang yang meyakini bahwa Imam Mahdi akan segera muncul tahun-tahun itu. Ya, ketika terjadi diskusi ini, sekarang kita dengarkan keterangan dari Syekh Al-Albani. Ya, Dr. Muhammad mengatakan di sini, sami'tu al-'allamah Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala yaqul fi ma'radi munaqashatihi lil ladzina idda'u iqtiraba zuhuril mahdi. Dr. Muhammad mengatakan di sini, saya pernah mendengar al-'allamah ya Muhammad Nasiruddin Al-Albani, semoga Allah merahmatinya, ia berkata di tengah-tengah diskusinya kepada orang-orang yang meyakini bahwa Imam Mahdi akan muncul sebentar lagi. Ya. Sekali lagi saya katakan ini diskusi ini terjadi 38 tahun yang silam. Ya. Apa kata Imam Al-Albani? Beliau berkata rahimahullah taala, "Ma adzunnu anna hadza awana zuhurihi fa hadza muqtada sunnah al-kauniyah." Saya tidak meyakini, kata beliau, saya tidak meyakini bahwa Imam Mahdi sebentar lagi akan muncul, karena ini menyangkut sunnah kauniyah, yakni sunnatullah yang ada di alam semesta ini. Artinya ya 38 tahun yang silam umat Islam dalam keadaan apa? Lemah atau mulia? Lemah atau kuat? Lemah sekali, enggak kuat ya, tidak mulia, sangat-sangat lemah sekali, sangat-sangat lemah sekali ya. Kemudian apa kata beliau lagi? Wa ma ahsibul mahdi yaqdiru khilala 7 sinin ala an yahdutha min at-taghyir fil 'alam akthar mimma ahdathahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khilala 23 sanatan, kata beliau. Dan saya juga tidak meyakini bahwa Imam Mahdi yang akan diberi ya, jatah hidup oleh Allah berapa tahun? 7 tahun memimpin umat Islam ya. Saya tidak meyakini, kata Imam Al-Albani ya, bahwa Imam Al-Mahdi yang dijatah hidup oleh Allah 7 tahun memimpin umat Islam akan membawa perubahan yang drastis bagi umat Islam ini selama 7 tahun. Padahal kata Syekh Al-Albani, Nabi Muhammad saja ya, semulia-mulia para nabi itu ya, dapat merubah yakni sejarah kehidupan manusia selama kurang lebih 23 tahun. Bayangkan, itu Nabi Muhammad yang sudah pasti lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya dari Imam Mahdi. Ya. Ini kita bisa mencapai dengan akal kita, dengan akal sehat kita, bahwa Nabi Muhammad saja semulia-mulia para nabi, semulia-mulia para rasul, beliau merubah keadaan dunia ini selama berapa tahun? 23 tahun. Kok bisa Imam Mahdi
Mahdi merubah dunia selama 7 tahun saja. Lihat. Ya. Kemudian apa kata beliau lagi? Wa dhanni anna al-mahdi sayakunu rajulan faridan fi kulli bab. Dan saya meyakini, ya, saya meyakini bahwa Imam Mahdi ini orang yang hebat dalam segala hal. Yang pertama, kata beliau, faridan fi ilmihi, hebat dalam ilmunya. Yang kedua, faridan fi wara'i, hebat dalam sikap waraknya. Sikap warak apa warak? Sikap hati-hati dalam kehidupan, warak. Kalau kita membawakan ya keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, definisi yang beliau berikan tentang warak, kata beliau rahimahullah, al-wara'u tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang berbahaya untuk kehidupan akhirat. Itu warak namanya. Ya, itu warak namanya. Ya. Berbeda dengan sikap apa? Ini warak artinya hati-hati dalam kehidupan. Yaitu apa kata Syekhul Islam tadi? Meninggalkan segala sesuatu yang berbahaya untuk kehidupan akhirat. Ya. Nah ini berkaitan dengan warak sekali lagi. Maka beliau mengatakan bahwa Imam Mahdi ini hebat dalam sikap waraknya. Kemudian apa lagi? Faridan fi ibadati, dan hebat dalam ibadahnya. Kemudian apa lagi? Faridan fi khuluqi, dan hebat dalam akhlaknya, bagus sekali akhlaknya. Kemudian beliau mengatakan wa annahu sayadhar, dan kelak nanti di zamannya dia akan muncul, kata beliau. Wa qad, ini yang penting, yang beliau garis bawahi, wa qad tahayya lil alam al-islami wad'un saluha fihi amrul ummah wa tammat fihi marhalata at-tasfiyah wa tarbiyah wa lam yabqa illa dhuhuruz za'im al-muslih alladhi yaquluhu wa huwa al-mahdi, kata beliau rahimahullah ta'ala. Jadi Syekh Albani mengatakan bahwa kelak nanti di zamannya Imam Mahdi akan muncul, dan keadaan umat Islam ini sudah siap menyambut beliau. Dalam keadaan apa? Sudah siap menyambut Imam Mahdi. Yakni sudah tercapai 2 hal, tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah artinya pemurnian agama dari hal-hal yang menodainya, dan tarbiyah yakni mengarahkan agama kepada yang benar. Kemudian apa kata beliau? Walam yabqa illa dhuhuruz za'im al-muslih alladhi yaquluhu wa huwa al-mahdi, dan umat ini tinggal menunggu dan menanti pemimpin mereka yang akan muncul, yaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi. Berarti apa, Pak? Apa yang bisa kita tangkap dari keterangan Syekh Al-Albani di sini? Bahwa sebelum munculnya Imam Mahdi akan tegak apa? Khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah ala minhajin nubuwah. Kenapa seperti itu? Karena dikabarkan dalam hadis yang lain, ya, tanda-tanda munculnya Imam Mahdi adalah kalau anaknya khalifah, kata Nabi, sudah berebut perbendaharaan, ya, yang besar, yaitu Ka'bah. Dalam hadis yang lain sekali lagi dikatakan bahwa ya tanda-tanda munculnya Imam Mahdi itu kalau anaknya khalifah ya sudah berebutan Ka'bah. Mereka bertengkar, anak-anak khalifah ini akan bertengkar, ya, akan memperebutkan perbendaharaan yang sangat mulia sekali, itu Ka'bah. Karena Ka'bah merupakan jantungnya umat Islam. Maka ketika itulah ya muncul Imam Mahdi, ya, dan berada di sisi Ka'bah. Dia dibaiat oleh para ulama nanti di zamannya. Dibaiat oleh umat Islam ini nanti di zamannya di Ka'bah. Dibaiat oleh umat Islam di mana? Di Ka'bah. Saya tanya kepada para jamaah, Imam Mahdi ini ya lahir dan dibesarkan berdomisili di mana, Pak? Hah? Di mana? Oh, di Mekah. Imam Mahdi ini lahir dan besar di negeri Madinah. Ya, di
menjadi Imam Mahdi. Imam itu pemimpin. Mahdi artinya orang yang diberi petunjuk, pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah SWT. Itu makna dari Imam Mahdi. Maka beliau namanya adalah seperti nama Nabi kita itu Muhammad namanya, nama bapaknya persis seperti nama bapak Nabi kita itu Abdullah. Jadi nama beliau adalah Abdullah Muhammad bin Abdullah ya Al-Hasani. Al-Hasani maknanya dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Al-Alawi yaitu dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Al-Fatimi anaknya Fatimah binti Rasulullah SAW. Dari jalur Fatimah maksudnya. Dari jalur Fatimah binti Rasulullah SAW. yakni keturunan Rasulullah SAW. Jadi Imam Mahdi ini akan keluar dari negeri Madinah di zamannya nanti, kemudian akan menuju apa? Akan menuju negeri Mekah. Ya, akan menuju negeri Mekah. Kemudian para ulama ya yang tentunya mengetahui ciri-ciri dan sifat-sifat dari Imam Mahdi ini, mereka segera membaiat Imam Mahdi. Membaiat Imam Mahdi. Kemudian baru setelah itu umat Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Secara umum umat Islam di dunia ini akan dipimpin oleh Imam Mahdi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sekelumit mengenai Imam Mahdi. Sekilas mengenai Imam Mahdi. Ya, kita dengarkan sekarang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi dari sahabat Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini sebagai tanda-tanda nanti akhir zaman ya. Tanda-tanda akhir zaman. Umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib wa kharabu Yathrib khurujul malhamah wa khurujul malhamah fathu Qustantiniyah wa fathul Qustantiniyah khurujud Dajjal. Ya, kemudian kata di sini oleh sahabat Mu'adz, "Tsumma daraba bi yadihi 'ala fakhidhihi alladhi haddathahu aw mankibihi." Tsumma daraba bi yadihi 'ala fakhidhihi alladhi haddathahu aw mankibihi thumma qala, "Inna hadha la haqqun kama annaka hahuna aw kama annaka qa'idun." Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal bahwa Baitul Maqdis akan dapat dikuasai oleh umat Islam. Ya, baru setelah itu hancurnya negeri Madinah, kata Nabi. Baru setelah itu hancurnya negeri Madinah. Dan hancurnya negeri Madinah ya akan melahirkan al-malhamah. Apa malhamah, Pak? Ini perang dahsyat itu. Perang besar yang disebut oleh orang perang Armageddon istilahnya. Ya, Armageddon ini al-malhamah. Kalau bahasa Nabi adalah al-malhamah. Ini perang besar di mana umat Islam akan kekuatan Islam akan berhadapan dengan Syiah. Kekuatan Islam akan berhadapan dengan kekuatan yang lain, ya komunis dan juga yang lainnya. Ya, seperti juga disebutkan dalam hadis bahwa pada perang Malhamah ini pasukan yang sangat besar itu adalah pasukan Rum, kata Nabi. Pasukan Rum, ya identik dengan Nasrani. Ya identik dengan Nasrani. Ya, bisa kita katakan mungkin ini perang besarnya nanti. Ya perang katakanlah kalau bisa dikatakan perang salib. Ya perang katakan perang salib yang terbesar nanti itu nanti di zamannya nanti. Ini Malhamah. Ya perang yang sangat besar itu Malhamah dan semuanya akan dimenangkan oleh umat Islam. Semuanya akan dimenangkan oleh umat Islam, ya. Kemudian kata Nabi, wa khurujul malhamah. Nah, tentunya ketika perang Malhamah ini Imam Mahdi sudah memimpin. Imam Mahdi sudah memimpin umat Islam. Ini perang yang besar sekali, ya. Wa khurujul malhamah fathu Qustantiniyah. Dan setelah perang Malhamah terjadi akan terjadi fathu Qustantiniyah.
ditaklukkannya kembali untuk yang kedua kali Konstantinopel, yakni Istanbul yang ada sekarang ini. Bagaimana Pak caranya, Pak? Bagaimana caranya? Umat Islam merebut untuk yang kedua kali kota Konstantinopel atau yakni Istanbul atau Turki yang ada sekarang ini. Bagaimana caranya? Ya. Apakah dengan senjata? Bukan dengan senjata. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW bahwa umat Islam yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi bergerak setelah perang Armageddon ini selesai, umat Islam menang telak umat Islam, maka mereka akan menuju Turki, akan menuju utara itu Turki, ya, dan Turki akan kembali dikuasai oleh umat Islam dengan takbir saja. Dengan apa? Dengan takbirnya saja, dengan takbir kaum muslimin itu. Mereka bertakbir sudah, ya, direbut kembali Turki, ya, oleh kaum muslimin secara umum begitu kurang lebih, ya, ditaklukkan kembali oleh umat Islam. Nah, baru setelah itu kata Nabi, wa fathul Konstantinia khurujud dajjal. Setelah Turki dikuasai kembali untuk yang kedua kali oleh umat Islam, barulah keluar Dajjal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini umat Islam ketika itu mendengar, ya, seruan orang bahwa Dajjal telah keluar. Dajjal telah keluar, maka kaum muslimin, ya, mereka berpencar, mereka menyelamatkan diri, dan tentunya kita lihat di sini, ya, dalam hadis-hadis ini kita hubungkan dengan hadis-hadis Nabi yang lain, ya, yakni Imam Mahdi akan menuju Damaskus. Imam Mahdi akan menuju Damaskus, dan disitulah ia berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam menjelang sholat subuh ditegakkan. Menjelang sholat subuh di Damaskus, di negeri Damaskus, Dimashq, menjelang sholat subuh diturunkan oleh malaikat. Ya, Nabi Isa akan diturunkan oleh malaikat. Kemudian, ya, Nabi Isa diminta oleh Imam Mahdi untuk menjadi imam sholat subuh, mengimami umat Islam. Apa kata Nabi Isa? Al-imamu minkum takrimatullahi li hadhil ummah. Ya, imam sholat subuh dari kalian, wahai umat Islam, sebagai pemulihan Allah atas umat Islam ini, kata Nabi Isa alaihissalam. Maka majulah Imam Mahdi menjadi imam sholat subuh, dan di antara makmumnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Saya tanya kepada para jamaah, ketika nanti Nabi Isa diturunkan ke dunia ini, posisi beliau sebagai apa? Apakah sebagai seorang nabi lagi? Tentu tidak, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kedudukan beliau sebagai apa? Kedudukan beliau sebagai hakimnya umat Islam, ya, hakimnya umat Islam, mujaddid, pembaharu, ya, kita katakan hakimnya umat Islam. Kalau Imam Mahdi sebagai penguasanya, ya, pemerintahnya, maka Nabi Isa sebagai hakimnya umat ini, hakimnya umat Islam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah inilah berkaitan dengan, ya, yang di akhir zaman, di antara sekelumit mengenai yang tanda akhir zaman, maka baru setelah itu, ya, yakni Nabi Isa alaihissalam mengejar Dajjal, yang sebelumnya Dajjal ini sudah melanglang buana ini. Sudah melanglang buana, dan tidak ada suatu negeri, kata Nabi dalam hadis dikatakan, melainkan Dajjal akan, ya, menginjak negeri tersebut, kecuali dua negeri yang mulia, dua kota suci umat ini, yaitu Mekah dan Madinah. Karena pada dua kota suci tersebut dijaga oleh para malaikat, dijaga oleh para malaikat, ya, dijaga oleh para malaikat, dan tidak bisa masuk, ya, tidak bisa masuk ke kota Mekah dan kota Madinah. Lalu setelah itu Dajjal akan lari ke Palestina, dikejar oleh Nabi Isa sampai ke Palestina, di pintu yang Nabi telah sebutkan pintunya, yaitu Lud, namanya Lud, pintu Lud, ya. Maka disitulah Nabi Isa membunuh Dajjal. Dengan apa dibunuhnya? Dengan tombak, dengan senjata, dengan apa? Hah? Dengan pandangan Nabi Isa, matanya Nabi Isa. Maka kata Nabi yang mulia, Dajjal akan lumer sebagaimana garam, ya, lumer dalam air. Kalau kita di zaman sekarang seperti lilin lah, lilin yang terbakar itu lumer dia. Nah,
kurang lebih seperti itulah. Dan baru setelah itu umat Islam akan memerangi orang-orang Yahudi, dan tentunya orang-orang Yahudi yang bersembunyi di balik batu, ya misalnya akan berbicara batu tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa kata batu? Menurut hadis Nabi yang mulia, batu akan berbicara dengan izin Allah, ya muslim wara'i yahud uqtul, wahai muslim, di belakang saya ada Yahudi, bunuhlah dia. Illa gharqat, kata Nabi, fa innahu syajaratul yahud, kata Nabi, kecuali pohon gharqat, karena sungguhnya pohon gharqat adalah pohonnya Yahudi, kata Nabi, pohon Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi ya ini menanam, sekarang ini mereka sudah menanam sekian banyak pohon gharqat di tanah atau negeri yang dijajah oleh mereka itu. Ya, di negeri mereka itu katanya. Ya, sudah ditanam pohon gharqat oleh mereka. Jadi persiapan, bayangkan. Yani orang Yahudi faham hadis Rasul. Ya, orang Yahudi ya yakni meyakini hadis Nabi. Kok ada di antara umat Islam yang tidak meyakini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bayangkan umat Yahudi. Orang Yahudi sudah memahami, meyakini dan mempersiapkan diri untuk bersembunyi mereka di balik pohon gharqat, sehingga mereka menanam pohon gharqat sekarang ini di negeri Palestina itu yang mereka jajah itu. Nah, inilah kita lihat berkenaan dengan usaha orang Yahudi, dan ini tanda akhir zaman. Wallahu ta'ala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah berkenaan dengan yakni pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu kewajiban kita kembali kepada manhaj dan akidah yang benar. Manhaj artinya metode, jalan atau cara yang benar yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat. Kewajiban kita sekali lagi kembali kepada manhaj yang benar dan kembali kepada akidah yang benar sebagaimana akidah Rasul dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Silakan jika ada pertanyaan dari para jamaah berkaitan dengan materi tentunya, tidak keluar dari pembahasan kita di pagi hari ini. Pertanyaan, apakah di antara tanda akhir zaman bahwa bangunan Ka'bah benar-benar akan dihancurkan oleh orang-orang Habasyah ya sebelum diturunkannya Dajjal? Yang jelas betul, artinya nanti di akhir zaman bahwa bangunan Ka'bah akan dihancurkan, ya akan dihancurkan oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara tanda kiamat apa? Kecil. Tanda kiamat kecil. Kalau tanda kiamat besar jumlahnya berapa? Kurang lebih 9. Jumlahnya 9. Tanda kiamat kecil ya jumlahnya berapa? 9. Yaitu pertama, ini tidak, kalau saya sebutkan ini berarti bukan secara urutan ya. Memang tidak ada hadis, tidak ada dalil yang menunjukkan urutannya. Tetapi ya Syekh Yusuf Al-Wabil dalam kitabnya Asyaratus Sa'ah menjelaskan bahwa tanda kiamat besar itu kalau satu sudah muncul, yang lain akan keluar beriringan. Yang lain akan keluar secara beriringan, kata beliau dalam kitabnya Asyaratus Sa'ah. Yang pertama, ya, munculnya Imam Mahdi. Yang kedua, Dajjal, keluarnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Yang kelima, apa? Terbitnya matahari dari barat. Yang keenam, keluarnya binatang melata yang bisa berbicara dengan manusia. Ya. Yang ketujuh, apa? Salat khasafat, 3 pembenaman ya di 3 wilayah. Di timur ada, di barat ada, di Jazirah Arab ada. Yang kedelapan, munculnya ya apa? Asap yang sangat besar. Ya, asap yang sangat besar, dufan. Dan yang 9, munculnya api ya yang menggiring manusia dari arah Yaman. Menggiring manusia dari arah Yaman. Ini
penghancur dunia ini. Maka tentunya sebelum kiamat tiba, Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan semua kaum muslimin, semua orang yang beriman, walaupun imannya kecil, yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang sangat lembut, lebih lembut dari sutra kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggallah orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang musyrikin, dan mereka lah yang merasakan kiamat itu. Yang merasakan kiamat besar itu. Ya, makanya mereka disebut oleh Nabi apa? Syirarul khalqi indallah. Seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan berikutnya, siapakah kelak yang akan memerangi bangsa Ya'juj dan Ma'juj? Ya. Ini berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertama, bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini bangsa yang besar, ya, jumlahnya banyak sekali jumlah mereka. Hanya Allah yang tahu. Yang kedua, kekuatan mereka tidak ada yang mengalahkannya. Sehingga umat Islam mereka berlindung, mereka lari dan mencari perlindungan. Tidak ada yang bisa menghadapinya. Tidak ada yang bisa menghadapinya. Yang ketiga, ini bangsa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bangsa yang kuat secara fisik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari bangsa manusia, mereka tidak memiliki lawan sama sekali, maka mereka dengan kesombongannya ingin membunuh Allah. Kata mereka ingin membunuh siapa? Rabbul Alamin. Bagaimana caranya? Mereka arahkan panah-panah mereka ke langit. Mereka bidik panah-panah mereka ke arah langit. Mereka lepaskan panah-panah mereka yang banyak jumlahnya itu ke langit, dan Allah uji, Allah beri fitnah kepada mereka, yaitu dengan cara Allah mengembalikan panah-panah mereka yang sudah berlumuran darah. Dan mereka yakin bahwa mereka sudah pasti membunuh Allah, kata mereka. Mereka yakin sekali mereka berhasil membunuh Rabbul Alamin. Ini kan kebunuhan mereka ini, kekufuran mereka ini, kecongkakan mereka, kesombongan mereka ini. Akhirnya apa? yakni Allah binasakan mereka. Allah binasakan mereka, ya, dengan cara Allah nanti. Dan ya, karena dunia akan banyak dengan yakni bangkai-bangkai bangsa Ya'juj dan Ma'juj, maka Allah akan turunkan hujan selebat-lebatnya. Allah akan hapuskan, yakni apa? Allah akan sapu, ya, Allah akan yakni bersihkan daratan ini dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj, sehingga bangkai-bangkai mereka itu yakni diarahkan ke laut, diarahkan ke laut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Ini akan terjadi kejadian ini nanti di akhir zaman. Hanya saja bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka di mana. Yang pasti mereka sudah ada dan terus menerus mereka beranak pinak. Jumlah mereka sangat banyak sekali. Bagaimana sikap kami atas kejadian di mana saudara kami pergi ke negeri lain, pergi berperang ke negeri lain atas dasar membantu saudara sesama muslim? Maksudnya di Syria sekarang ini. Kalau memang pertanyaan ini ditujukan kepada di Syria, jelas ya, yakni tidak benar kalau umat Islam itu ya pergi ke negeri Syria sekarang ini untuk berperang. Ini tidak benar. Yang benar itu umat Islam itu belajar. Umat Islam yang ada di dunia, yang ada di negeri kita ya, maksudnya, yang ada di negeri kita ini harus belajar kembali kepada agama Islam. Itulah jihad bagi mereka sekarang ini. Itulah jihad bagi mereka sekarang ini, ya. Jadi bukan caranya pergi ke negeri Syria berperang di sana. Ini mati konyol, kita katakan. Kalau mati konyol. Kenapa? Nggak paham akidah, tidak paham manhaj, ya, kok langsung berperang. Kemudian misalnya tertembak di sana meninggal,
mati di sana. Ini mati konyol namanya. Apa yang dipersiapkannya untuk ya kehidupan akhiratnya? Apa yang dipersiapkannya itu? Ya, apa yang dipersiapkannya itu? Ini tidak benar kita katakan. Tidak benar. Ya, apalagi kalau bergabung dengan ISIS lagi di sana itu. Ini lebih konyol lagi. Ini lebih konyol lagi seperti ini. Tidak benar ya. Ini tidak benar. Ya, jadi sekali lagi kewajiban umat Islam sekarang ini adalah ya belajar ilmu agama, kembali kepada manhaj Nabi dan para sahabat, tidak memahami agama Islam, kembali kepada akidah Islam, akidah Rasulullah dan para sahabatnya, akidah Nabi dan para sahabatnya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi ini merupakan jihad yang terbesar bagi umat Islam di negeri kita ini. Maka kita, apa upaya kita sekarang? Kalau begitu, kita doakan. Kita doakan kaum muslimin yang ada di sana, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, agar mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha kita atas mereka adalah doa kita kepada mereka. Doa kita untuk mereka. Doa kita untuk mereka. Ya, kalau dari sisi jumlah, Pak, jumlah itu enggak kurang. Jumlah umat Islam ya yang berperan di sana itu enggak kurang istilahnya. Kita nambahin kalau kita datang ke sana itu membuat beban bagi orang-orang yang ada di sana. Mungkin kita akan diusir kali dengan oleh kaum muslimin yang ada di sana. Ya, yang mereka butuhkan adalah yakni dukungan kita berupa doa kita ini, berupa doa dari kita ini, ya, doa dari kita. Adapun berkaitan dengan bantuan secara senjata dan semisalnya itu, ya tentunya ya negeri-negeri Teluk sana sudah bisa mewakili. Negeri Teluk sana sudah bisa mewakilinya. Mereka lebih kaya raya dari kita. Mereka lebih kaya raya dari kita. Kalau kita bawa uang ke sana 1 juta 2 juta, mereka punya triliunan. Mereka punya triliunan, Pak, untuk bantu itu kaum muslimin di sana. Itu buat apa? Ya kita bantu mereka dengan doa. Kaum muslimin di sana kita bantu dengan doa kita. Ya semoga dengan doa kita ini mereka diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan ketabahan kekuatan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita sekarang adalah belajar dan belajar, ya. Apakah Imam Mahdi akan memimpin umat Islam selama 7 tahun? Begitu pula dengan Nabi Isa 7 tahun? Iya. Berdasarkan hadis dari Nabi, benar bahwa Nabi Isa dan juga Imam Mahdi kurang lebih memimpin umat Islam ya 7 sinin, ya 7 tahun. Ya 7 sanawat, 7 tahun kurang lebih. Ya, baru setelah itu mereka meninggal. Ya, mereka meninggal dan keadaan umat Islam akan kembali turun lagi, lemah lagi, baru setelah itu Allah akan wafatkan mereka semuanya sebelum kiamat tiba. Ya, sebelum kiamat tiba. Wallahu ta'ala. Betulkah dunia ini berakhir lebih dari 1400 tahun? Ya. Bukankah betulkah dunia ini berakhir ya di tahun 1400 Hijriah? Yani kurang dari 1500 tahun. Allah Ta'ala alam. Ini yang tadi saya katakan, ini yang saya singgung tadi, bahwa sebagian orang mereka-reka dengan angka-angka. Ya, ini adalah rajman bil ghaib kita katakan. Ini adalah apa? Rajman bil ghaib, mengira-ngira, mereka-reka perkara gaib. Ya, mereka-reka perkara gaib. Ini tidak benar. Seperti tidak benar. Nah, tadi saya katakan sebagian orang memperkirakan kiamat itu akan tiba atau ya, kejayaan umat Islam itu akan tiba ya ini tahun 2020
Apakah benar perang dahsyat yang akan terjadi sama seperti di perang di zaman Nabi, hanya menggunakan pedang dan kuda kendaraannya? Wallahu taala. Wallahu taala. Ya. Ini perkara gaib, kita tidak mengetahui, dan kita katakan boleh jadi ini akan terjadi, artinya seperti ini tidak mustahil. Ya, kembali lagi seperti itu. Ya, wallahu taala. Di akhir sholat dalam tasyahud kita berdoa atau membaca doa yang isinya minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Pertanyaannya, apakah seandainya kita sudah mati nanti, sudah meninggal nanti, kita bisa dihidupkan oleh Dajjal dengan izin Allah? Ini jelas tidak ya. Ya, artinya begini ya. Betul, Dajjal itu diberikan kelebihan oleh Allah SWT. Di antaranya ya, bisa menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan tanaman dari bumi ini, ya. Kemudian kelebihan-kelebihan lainnya, kejadian-kejadian luar biasa lainnya yang Allah berikan kepada Dajjal. Adapun menghidupkan orang yang mati, ya, pada dasarnya tidak bisa. Pada dasar tidak bisa. Pada dasarnya tidak bisa ya. Intinya begini ya. Contoh, ketika ada seorang, dalam hadis dikatakan oleh Nabi, ada seorang dikatakan oleh Dajjal, wahai fulan, berimanlah engkau kepadaku. Kata Dajjal ini kepada orang ini, ya, maukah engkau beriman kepadaku jika aku ini sanggup menghidupkan orang tuamu itu, bapak ibumu, aku hidupkan lagi. Apa kata orang ini? Iya. Kalau engkau bisa membuktikan itu, maka aku akan beriman kepada engkau, kepada Dajjal maksudnya. Maka Dajjal ketika itu perintahkan kepada dua jin untuk menjelma bapak ibu orang itu. Ya. Dajjal akan memerintahkan kepada dua jin untuk menjelma bapak ibu orang itu. Maka akhirnya orang itu beriman kepada Dajjal. Ya, sekali lagi pada dasarnya tidak bisa Dajjal menghidupkan orang yang sudah mati. Wallahu ta'ala. Sebagian pertanyaan masalah fikih tidak saya jawab. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Fitnah artinya ujian. Pertanyaan, yakni pertanyaan malaikat kubur. Pertanyaan malaikat kubur. Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Ya. Wa man nabiyyu? Siapa nabimu? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Nah, itulah fitnah kubur. Itulah ujian dalam alam kubur. Itu disebut dengan fitnah kubur. Apa maksud dari umat Islam jika meninggalkan agamanya akan tertinggal, sedangkan orang kafir yang meninggalkan agamanya justru maju dalam keduniaannya? Ya, jelas. Kalau kita lihat di zaman dahulu, zaman-zaman keemasan umat Islam, di mana umat Islam itu berada pada manhajnya, pada akidahnya, maka dalam urusan dunia mereka maju luar biasa, pesatnya luar biasa. Dan orang-orang non-Muslim mereka mengekor. Mereka meniru-niru, mereka bangga dengan
Sungguh akan ada di antara kalian wahai umat Islam yang akan meniru dan mengikuti contoh kehidupan orang-orang terdahulu atau umat terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Jika mereka masuk ke lubang biawak, juga akan diikuti oleh sekelompok umat Islam itu, kata Nabi. Kemudian di antara sahabat bertanya, wahai Rasul, siapa yang Anda maksud dari umat atau orang terdahulu? Apakah mereka orang Yahudi, orang Nasrani? Kata Nabi, faman. Kalau bukan mereka siapa lagi? Kalau bukan mereka siapa lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi inilah ya realitanya seperti ini, keadaan umat Islam seperti ini karena mereka jauh dari agamanya, tidak belajar ilmu agama, tidak mempelajari manhaj yang benar, tidak mempelajari akidah yang benar, sehingga mereka menjadi lemah segala-galanya. Lemah segala-galanya. Ya, tidak memiliki ya optimis dalam kehidupan ini, pesimis hidupnya. Dan begitulah keadaan ya umumnya umat Islam ya di dunia ini. Wallahu taala. Ya. Nah, sebelum kita akhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, ada disiapkan oleh panitia yakni buku atau hadiah lah bagi yang bisa menjawab dari pertanyaan, mendapatkan buku. Ini 4. Apa dibagi dua-dua, Pak? Dua-dua gitu ya. Untuk ya kaum pria terlebih dahulu, bapak-bapak terlebih dahulu. Pertanyaannya mudah, Pak. Pertanyaannya mudah. Pertanyaannya mudah. Pertanyaannya terkait dengan materi di pagi hari ini tentunya tidak akan keluar dari materi insyaallah. Ya, ini pertanyaan yang pertama adalah sebutkan ya dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masa-masa yang akan dilalui oleh umat Islam. Masa-masa yang akan dilalui oleh umat Islam. 5 masa tadi. 5 masa atau zaman. Nah, siapa Pak? Silakan Pak. Yang pertama masa apa? Masa kenabian berapa tahun? 23 tahun, betul. Yang kedua masa Khulafaur Rasyidin berapa tahun? 30 tahun menurut hadis Nabi, betul. Yang ketiga masa apa? Dinasti atau kerajaan? Iya, masa dinasti atau kerajaan. Ya, ini sampai berakhirnya dinasti Turki Utsmani kurang lebih. Ya. Kemudian setelah itu masa apa yang keempat? Apa kata Nabi dalam masa yang keempat? Yaitu Jabriyan, Qahriyyan. Masa ya penuh dengan kekuatan. Artinya siapa yang kuat dia menjadi penguasa lah, begitu. Dan yang kelima apa kata Nabi? Masa kembali lagi kepada masa khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah ala minhajin nubuwah, ini khilafahan di atas petunjuk kenabian ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan dapat hadiah sama masalah. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak ya. Pertanyaan yang kedua pertanyaan yang kedua kepada para jamaah pria. Tolong sebutkan ya apa yang diketahui tentang Imam Mahdi. Apa yang diketahui tentang Imam Mahdi? Maksud dari namanya dan sebagainya. Nah, jangan lihat, kontak namanya. Gampang gitu sih. Namanya Muhammad bin Abdullah, dari Ibrahim Hasan, terus ke Ali, terus ke Muhammad, terus mimpin umat bersama Isa selama 7 tahun. Nanti dia akan bertemu dengan Nabi Isa di Damaskus untuk sholat subuh, dan dia akan menjadi imam sholat subuh. Nabi Isa menjadi hakim atau pembaharu. Baik, cukup. Ya, dapat hadiah Pak.
Ibunda Nabi Isa, Bu. Ibundanya Nabi Isa siapa? Ini siapa yang ngacung? Bapak siapa? Bapak Tiar siapa yang ngacung, Pak? Susah ya? Ya. Ada cuma dua buku hadiahnya. Baik, pertanyaan lagi saya ulangi. Tolong yang bisa ngacung dulu ya, begitu ya. Pertanyaan untuk Ibu. Tolong sebutkan 3 tanda dari tanda-tanda kiamat besar, Bu. Siapa yang ngacung itu? Di situ ada yang Satu munculnya Mahdi, yang Mahdi, dua munculnya Nabi Isa, Nabi Isa, tiga munculnya Dajjal. munculnya Dajjal. Ya, baik, benar, Bu. Silakan dapat nanti bukunya ya, Bu ya. Pertanyaan yang kedua untuk Ibu, ya. Sebutkan satu dari sekian banyak tanda-tanda kiamat kecil yang nanti akan terjadi, Bu. Satu tanda kiamat kecil. Itu sih kiamat besar. Itu tanda kiamat besar. Ini tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kecil. Hancurnya Ka'bah. Ya, hancurnya Ka'bah. Bisa, silakan. Diarahkan. Baik, saya kira sampai